Parinit sampai di sudut. Ibunya meneleponnya saat itu dan bertanya apakah dia menikmatinya. Parinit bilang iya. Ibunya menyuruhnya untuk menikmati sepenuhnya karena kami tidak tahu apakah ayahmu akan mengizinkanmu pergi sendirian lagi. Dia setuju dan mengakhiri panggilan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menjauhkan Rakesh darinya. Pelayan memberinya jus jeruk. Rakesh memperhatikannya meminumnya. Parinit menuju ke kamar kecil. Teman-teman Rakesh memperingatkan Rakesh untuk berpikir ulang. Gadis ini berbeda dari yang lain. Rakesh mengatakan itu sebabnya dia menginginkannya. Kalian dapat menikmati pestamu. Dia masuk ke dalam ruangan sementara Parinit ada di kamar mandi. Dia mencoba untuk pergi tetapi dia tidak membiarkannya. Ada pemadaman listrik. Rakesh tersenyum mengingat menyuruh teman-temannya untuk mematikan listrik ruangan itu. Semakin dia takut, semakin baik jadinya. Parinit meminta Rakesh untuk melepaskannya. Dia tidak membiarkannya pergi. Dia akhirnya menamparnya, dia mendorongnya ke tempat tidur. Saya tidak mengerti bagaimana Anda masih normal setelah meminum jus yang dicampur dengan alkohol. Dia berteriak minta tolong. Dia membuang dupatanya. Teruslah berteriak, saya akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Lampu menyala saat itu juga. Rakesh menyingkir saat Neti masuk bersama gadis-gadis lain. Dia meminta semua orang untuk keluar tapi Neti dan gadis-gadis lain mengambil tongkat. Apakah menurutmu dia sendirian? Neti bilang kami tidak akan menyentuh pria sepertimu. Mereka memukulinya. Neti menenangkan Parinit. Selalu memberitahuku segalanya selama dansa. Sera berhasil membawa Rakesh keluar ruangan setelah mengarahkan senjatanya ke gadis-gadis itu. Rakesh memperingatkan para gadis dan terutama Neti. Dia mengatakan pada Parinit bahwa dia telah menarik perhatiannya. Aku akan menjemputmu dengan cara apapun. Vikram datang ke kamar mencari Parinit. Dia menggantungkan dupata di bahunya. Dia menangis sambil memeluk kakaknya. Vikram bertanya padanya siapa orang itu. Dia menunjuk ke arah Rakesh. Vikram menyerang Rakesh. Sera mencoba mencegahnya tetapi Vikram tidak merasa terganggu sama sekali. Sera akhirnya menembakkan peluru. Rakesh menyeringai. Para tamu mendengar suara tembakan. Vikram terluka di lengannya. Dia masih berhasil mengalahkan Sera dan merampas senjatanya. Dia mengarahkannya ke Rakesh. Beraninya kamu menatap adikku dengan penuh nafsu. Rakesh menyuruhnya untuk meletakkannya. Neti mencegah Parinit menghentikan Vikram. Parinit terus meminta kakaknya untuk mengampuni Rakesh atau dia akan mati. Vikram memperingatkan Rakesh untuk tidak melirik Parinit. Dia mendorongnya. Rakesh jatuh ke lampu gantung dan mereka berdua jatuh ke tanah. Parinit bertanya pada Vikram mengapa dia melakukan itu. Bagaimana jika Anda harus masuk penjara? Para tamu khawatir karena Rakesh adalah putra MLA. Parinit berdoa kepada Tuhan agar Rakesh tetap hidup atau Vikram akan dipenjara. Neti menyarankan untuk membawa Rakesh ke rumah sakit. Mobil di depan tidak mau hidup. Neti berlari untuk mengambil lift. Parinit ingin pergi juga tapi Neti menyuruhnya menangani Vikram. Neti, Salu dan teman mereka yang lain mencoba menghentikan mobil. 2 mobil lewat. Neti memperhatikan mobil ketiga datang dan memutuskan untuk menghentikannya dengan cara apapun. Dia menutup matanya dan mulai berjalan di tengah jalan. Salu memintanya untuk minggir tapi Neti terus berjalan. Pria itu menghentikan mobilnya tepat pada waktunya. Dia turun dan bertanya pada Neti apakah dia tidak dapat menemukan mobil lain. Neti menyadari bahwa dia masih hidup. Salu memintanya untuk membantu mereka. Kita harus membawa seseorang ke rumah sakit. Neti membawa Rakesh ke kursi belakang. Pria itu mulai mengemudi. Neti memperhatikan pria yang menatapnya di kaca spion. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menyelamatkan hidupnya tetapi Neti tenggelam dalam pikirannya. Tidak tahu apakah Bauji akan membiarkan Parinit keluar rumah lagi atau tidak. Pria itu tersenyum mendengar obrolan mereka. Bisakah Anda memberitahu kami kemana harus membawa orang sekarat ini?
Neti mengatakan kami akan membawanya ke rumah sakit karena dia sekarat. Dia bilang aku harus bertanya yang mana. Dia menjawab dengan tajam. Lihatlah lurus ke depan atau Anda akan berakhir di rumah sakit juga. Dia bercanda bahwa dia tidak akan keberatan jika dia meletakkan kepalanya di bahunya seperti Rakesh. Dia terkejut dan menganggapnya sebagai penggoda besar. Dia tidak akan melewatkan satu kesempatan pun. Dia mengatakan kepadanya untuk membantu mereka. Ini adalah kasus darurat. Dia membantu anak-anak bangsal membawa Rakesh dengan tandu. Pria itu tersenyum pada dirinya sendiri sambil memikirkan Neti ketika dia melihat anting-antingnya di kursi belakang. Dia memutar mobilnya. Parinit sampai di rumah sakit. Perawat menolak memberitahu pria itu di kamar mana Rakesh berada. Dia menawarkan untuk memberikannya anting kepada Neti sebagai gantinya. Dia memberikannya padanya. Dia pergi dan dia bertabrakan dengan Parinit. Kalung mereka tersangkut. Parinit mencoba membebaskan mereka tetapi sia-sia. Dia menyuruhnya untuk bersantai dan membebaskan mereka. Dia meminta maaf padanya dan begitu juga dia. Dia pergi. Sepupu Parinit bertanya pada Parinit apakah dia menemukan informasi tentang Rakesh. Parinit memeriksa dengan perawat. Dia memperhatikan anting-anting Neti dan membawanya. Dev kembali. Neti menyuruh Parinit untuk tidak khawatir lagi. Parinit berterima kasih pada pria yang membantunya mencapai rumah sakit. Neti memikirkan pria itu. Dia sangat penggoda. Dia pasti sengaja bertabrakan saja. Parinit memikirkan pria yang ditemuinya dalam perjalanan masuk.